Manchester United, tim yang dulu jadi bahan ejekan, sekarang mulai bangkit lagi, bro. 3 kemenangan beruntun di Premier League, permainan makin rapi, dan yang paling penting, aura Old Trafford balik lagi kayak dulu. Dan tahu nggak siapa dalang di balik perubahan ini? Namanya Ruben Amorim. Pelatih muda asal Portugal ini datang ke MU bukan buat gaya-gayaan. Dia datang buat ngerombak total tim ini dari dalam. Dalam waktu 11 bulan yang penuh tekanan, Amorim berhasil ngebangun sesuatu yang banyak orang nggak nyangka, mentalitas baru. Dan hasilnya, 5 pemain MU yang tadinya redup, sekarang bersinar lagi. Bahkan bisa dibilang, lebih ganas dari sebelumnya. Jadi kalau kamu fans MU sejati, siap-siap senyum bangga, karena era Amorim bisa jadi titik balik sejarah baru setan merah. Manchester United yang mulai hidup lagi, setelah bertahun-tahun jadi tim yang nggak stabil, MU akhirnya mulai nunjukin konsistensi. Kemenangan lawan Sunderland 2-0 jadi awal kebangkitan. Setelah itu kemenangan drama 2-1 lawan rival abadi. Liverpool bikin fans mulai percaya diri lagi. Dan yang paling keren, pesta gol 4-2 lawan Brighton di Old Trafford. Permainan poin dan cepat, pressing tinggi, dan koordinasi antar pemain terlihat jelas. Sekarang MU nangkring di posisi ke-6, cuman beda 6 poin dari Arsenal di puncak. Artinya apa? Kalau performa kayak gini terus berlanjut, MU bisa balik jadi penantang gelar serius. Bayangin dari tim yang mentalnya rapuh, sekarang jadi tim yang main penuh percaya diri. Dan semua dimulai dari satu hal kecil. Amorim bikin pemainnya percaya lagi sama dirinya sendiri. Satu Casemiro, sang veteran yang lahir. Kembali waktu Erik ten Hag masih pegang MU, banyak yang bilang Casemiro udah selesai. Gelandang asal Brasil itu kelihatan lamban, sering salah posisi, bahkan gosipnya mau cabut ke Arab Saudi. Tapi pas Amorim datang, semuanya berubah 180 derajat. Casemiro balik jadi monster lini tengah. Dia nggak cuma bertahan, tapi juga ngatur ritme permainan. Statistiknya luar biasa, MU cuma kebobolan 3 gol musim ini saat Casemiro ada di lapangan. Itu bukti kalau kehadirannya bukan cuma soal pengalaman, tapi juga soal stabilitas. Amorim sendiri bilang, di awal Casemiro kalah bersaing sama gelandang muda kayak Toby Collier. Tapi dia kerja keras, nggak ngeluh, dan akhirnya dia menangin tempatnya lagi. Ya bayangin pemain 33 tahun yang sempat dicap habis. Sekarang malah jadi contoh buat anak muda MU. Inilah bukti kalau karakter nggak bisa dibeli. 2. Matthijs de Ligt, si tembok yang akhirnya kokoh. Matthijs de Ligt juga punya perjalanan menarik di MU. Waktu pertama kali datang, ekspektasinya tinggi banget. Tapi penampilan awalnya, ya gitu deh, agak kagok, sering ragu, dan belum nyatu sama sistem. Tapi musim ini beda cerita. De Ligt jadi bek yang paling konsisten di Premier League. Dia menang duel udara lebih banyak dari siapapun, dan punya tingkat intersepsi paling tinggi di tim. Amorim ngajarin dia buat main lebih sabar dan komunikatif. Gak heran sekarang lini belakang MU kelihatan lebih tenang, bahkan saat ditekan lawan. Kalau dulu De Ligt sering disebut overrated, sekarang dia malah underrated banget. Gak banyak yang sadar, tapi dia adalah fondasi utama kenapa MU gak gampang bobol. Cik, Leny Yoro, Boca. 11 tahun yang bikin kagum dunia. Sekarang kita bahas si bocah ajaib, Leny Yoro. Amorim bilang sejak awal, ingat kata-kataku, anak ini bakal luar biasa. Dan terbukti, di usia 19 tahun, dia udah tampil kayak bek senior. Waktu awal debutnya, sempat kesulitan karena cedera. Tapi begitu fit, Yoro langsung cocok sama sistem Amorim. Pressing tinggi, main dari belakang dan gak gampang panik. Dia cepat, punya visi bagus. Dan chemistry-nya sama De Ligt udah kayak duo klasik. Ferdinand Vidic versi modern. Agak banyak yang lupa, tapi Amorim tuh jago banget dalam ngelatih pemain muda. Yoro bukan cuma prospek, dia udah jadi real deal buat masa depan MU. 4. Amad Diallo, dari cadangan ke senjata. Rahasia kalau ada satu pemain yang paling mengejutkan di era Amorim, itu Amad Diallo. Dulu dia cuma dianggap winger pelapis, bahkan hampir dipinjamkan. Tapi sekarang, Amorim ubah dia jadi wingback kanan super ofensif. Eksperimen ini awalnya dipertanyakan, tapi ternyata berhasil besar. Amad punya dribble maut, kecepatan tinggi, dan stamina buat naik turun sepanjang laga. Sekarang sisi kanan MU hidup banget. Kombinasinya sama Bryan Mbeumo bikin banyak tim kewalahan. Siapa sangka pemain yang dulu cuman bahan cadangan, malah jadi kunci kemenangan. Kadang pelatih hebat bukan yang beli pemain mahal, tapi yang bisa lihat potensi tersembunyi kayak gini. Sir Mason Mount dari gagal. Total ke pemain perekat, kasus Mason Mount. Tuh bikin banyak orang geleng kepala. Musim lalu dia cuma main 5-13 menit, cedera, nggak nyetel, bahkan fans sempat bilang dia pembelian gagal. Tapi Amorim punya pandangan bedo. Dia bilang, Mount punya energi dan kecerdasan taktik yang jarang dimiliki pemain Inggris.
Sekarang Mount udah balik tampil konsisten. Dia belum selevel waktu di Chelsea, tapi udah mulai kelihatan perannya sebagai penghubung antar lini. Tipe pemain yang kerja dalam diam. Gary Neville bahkan bilang Mount itu kayak Jisung Park versi modern. Pekerja keras yang bikin sistem jalan. Di Mount bukan pemain paling glamour, tapi dia yang bikin mesin MU tetap hidup. Amorim mengerti banget. Tim besar butuh pemain yang rela ngelakuin kerja kotor. Era baru setan merah. Sekarang kita bisa bilang MU is back on track. 3 kemenangan beruntun bukan cuma soal poin, tapi soal rasa percaya diri yang balik. Amorim bukan pelatih yang datang buat hasil instan. Dia datang buat ngebangun fondasi, bikin pemain ngerti sistem, ngerti peran, dan ngerti arti logo di dada mereka. Casemiro bangkit, De Ligt kokoh, Euro berkembang, Amat berevolusi, dan Mount kembali hidup. Semua karena satu hal, Amorim percaya pada proses. MU yang dulu cuma mengandalkan nama besar, sekarang mulai punya arah yang jelas. Dan kalau tren ini terus berlanjut, jangan kaget kalau musim depan kita lihat MU bukan cuma bersaing di papan atas, tapi angkat trofi lagi. Jadi gimana menurut lo? Siapa pemain yang paling berubah di era Amorim? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update seru seputar Manchester United. Gua Bola Santuy pamit dulu dan ingat, Glory Glory Man United!